Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkati panjang umur, barokah rezeki, dan barokah segalanya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tips dan sharing ya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin men-setting DLMS DriverX 260 atau DBX 260 dan ingin membuat settingan 2way, 3way, dan 4way atau 2way, 3way, dan 4way, bahkan sampai 6way. Itu bagaimana sih mas caranya? Jadi kita semisal kita beli baru, itu biasanya ada preset bawaannya seperti di layar ini ya. Nah seperti ini ya. Dan ini itu sebenarnya sudah tertata, tapi dari sananya defaultnya seperti ini. Semisal ini 2x4, nah artinya stereo out 4 out. 2x5 artinya 2 in 5 out, 5W. 1x4, 1 in 4 out. Ini sama saja teman-teman. Ini seperti yang dipakai teman-teman atau seperti yang dijelaskan teman-teman. Nah seperti ini ya. Kalau seperti ini 1x4 A, 1x2 B, artinya apa? Input A, satu input A ini terbagi menjadi 4 output. Artinya input A di sana, di belakang sana menjadi 4way. 4 output itu 4way. Jadi output 1, 2, 3, 4 dipakai di input 1 menjadikan 4way. High, mid, low, dan sub. Sedangkan input yang satunya 1x2 artinya input B di bawah ini ya, itu dijadikan 2 output di 5 dan 6. Jadi nanti yang B ini jadi 2way. Jadi satu DLMS ini bisa 4way dan sisanya ada 2 output ini 2way, 4way dan sisanya 2way. Itu bisa sesuka hati, kita bisa mengaturnya teman-teman. Caranya gimana mas? Caranya sebenarnya di sini teman-teman. Tombol ini ya, config ini ditekan lama. Nah kalau sudah ditekan lama, dia muncul tulisan konfigure. Konfigur artinya kita mengonfigurasi settingan baru. Lalu kita next di sini ya teman-teman. Nah, setelah kita next, dia ada tulisan seperti ini, GEG. Artinya untuk penyedia menu pertama kita milih graphic equalizer. Nah, GEG-nya itu seperti apa sih, Mas? Nah, equalizer-nya yang A di sini default-nya itu yang A itu PEG, pre-equalizer. Parametric equalizer, dan yang B GEG yaitu graphic equalizer. Kita bisa memilih ya teman-teman. Kalau ini ada di menu select, kita bisa memilih dengan menycroll di sini. Nah, kalau ingin sama-sama parametric equalizer, kita bisa scroll. Nah, ini kedua input sama-sama pakai PEG. Nah, seperti ini ya. Atau kita ingin mengeling A dan B. Nah, artinya satu PEG ini dijadikan 2. Jadi ketika kita nanti mengatur PEG di sini, input A dan B akan ikut diatur semua. Tapi alangkah baiknya jangan kita link, karena nanti biasanya ya teman-teman untuk sound jenengan itu input A ini untuk buangan, untuk input B ini untuk set film monitor, atau sebaliknya input A untuk monitor dan input B untuk buangan. Jadi pengaturannya sendiri-sendiri, jangan kita link untuk PEG-nya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, kita next lagi ya. Setelah equalizer kita program selesai, kita naik. Di sini ada AFS. AFS artinya automatis feedback suppressor. Artinya bisa mengurangi feedback teman-teman. Jadi di DLMS ini bawaannya bisa mengeliminasi feedback. Tapi kalau semisal kita nggak pengen pakai ini, nah ini kita bisa ganti. Subha artinya apa? Sub harmonic synthesizer. Dia bisa menambah sub yang lebih booming di sini ya. Noise gate, kita pakai noise gate saja. Mas, kenapa di sini kok ada G, O, F dan O? Di sini ada G, O, F dan O. Ini artinya ini tulisannya G ya. G itu gate teman-teman. Dan F ini untuk menu kedua, karena ini yang dikotai masih A.
teman-teman bisa lihat ya, yang B ini kan tidak di kotak ya, tidak di pinggirnya tidak kotak, sedangkan A ini kotak, artinya kita masih berada di menu A. Nah, kita berada di halaman 1. Ini kan ada 2 halaman, kita berada di halaman 1 dengan menu A. Misal ini yang satu kita pilih get. Oke, kita next lagi, kita berada di B. B ini kita kasih apa? Nah, kita kasih get juga, wes gini aja. Jadi untuk sebelum masuk ke B ini di get dulu. Kita next lagi ya untuk halaman kedua. Nah, di sini setelah di get kita kasih apa? Kompresor atau dikasih subharmonic atau apa? Kita bisa memilih di sini, teman-teman. Nah, gini ya. Bentar. Kalau wir ini artinya kita tidak memfungsikan menu yang kedua. Nah, kita kasih kompresor saja. Jadi gini, untuk keterangannya ya, setelah input masuk di A, tadi kan kita sudah pilih equalizer ya, parametric equalizer. Lalu dia di get G ini ya teman. Setelah di get dia dimasukkan ke kompresor. Setelah di kompresor baru kita masuk ke routingnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dia ada 2 aksesoris di sini. Aksesoris pertama tadi kita pilih get, ini logonya G. Aksesoris kedua ini kita pilih kompresor. Kita next lagi. Nah, ini di sini ada delay teman-teman. Ada delay untuk inputnya. Kita kasih defaultnya saja. Kita kasih bawaan seperti ini saja. Kita langsung next lagi. Nah, di sini adalah yang paling penting teman-teman. Ini adalah menu kompresor ya teman-teman. Menu crossover. X-over artinya dia bisa membagi berapa way yang kita inginkan. Misal ini, karena ini yang dikotai kan ini angka-angka ya, 1 sampai 4 ini di hitam, kotak hitam, sedangkan 5 dan 6 tidak ada kotaknya. Ini artinya kita berada di menu 1 sampai 4 dengan pilihan seperti ini. Misal kita seperti ini ya, 1 kali 3 crossover artinya ini 1 input menjadikan 3 output 3W. Seperti itu. Misal ini kita pilih A, berarti input A ini jadi 3W. Seperti itu teman-teman. Kita geser saja. Nah, kalau seperti ini 1 kali 2 X-over input A, di sini kan ada gambarnya. Input A dijadikan 1 kali 2, dijadikan 2W untuk outputnya. Nanti input A itu di routing ke output 1 dan 2. Seperti itu ya teman-teman. Untuk 2W. Kita bisa atur sesuka hati. Semisal ini kita kasih 4W ya. Input A kita kasih 4W, sedangkan input B ini 2W. Nah, ini kita bisa routing. Input yang 4W ini sumbernya dari mana? Nah, A atau B atau A plus B. Nah, itu kita bisa routing ya teman-teman. Dengan cara memindahkan kursor ke bawah. Caranya gimana Mas? Kita tekan di sini, cetik ke dalam sana, cetik. Pasti dia di sini pindah ke bawah, lalu kita putar. Nah, artinya di sini input A jadi 4W, sedangkan input B jadi 2W. Dan nantinya konfigurasi seperti ini kita bisa atur untuk FOH sub low mid high di input A. Sedangkan monitor atau AUX kita tancapkan di input B di LMS, lalu kita keluarkan di output 5 dan 6 sebagai sub dan SR monitornya. Kita next lagi teman-teman. Nah, setelah di next ini ada pilihan post equalizer. Ini biasanya equalizer yang ada di setiap outputnya. Oke, ini next saja. Jangan di link ya teman-teman. Kalau di link nanti kita atur satu, yang lainnya ikut diatur. Jadi setiap outputnya ini harus pakai equalizer sendiri. Karena contoh kecil, kita ingin nambah sub dengan bottom yang kuat, kita boosting di 60 Hz atau 80 Hz. Itu tidak mungkin kita ingin boosting juga middle-nya, karena middle-nya harusnya berdiri sendiri-sendiri. Maka dari itu untuk post equalizer tidak boleh di link ya teman-teman. Kita next lagi. Nah, limiter juga kita jangan di link, biarkan satu-satu seperti ini ya. Nah, satu-satu, ini next terus. Delay juga biarkan defaultnya saja. Nah, ini ya, kalau di next terus akan kembali lagi ya teman-teman.
Nah ini kita bisa kasih nama ya teman-teman, sebenarnya nama-nama di setiap outputnya dengan cara edit. Kita skip saja. Nah kalau sudah kita naik sampai pol paling kanan, pasti ada pertanyaan seperti ini. Konfigurasi done, artinya konfigurasi selesai. Tekan select untuk loading. Selectnya di sini teman-teman, kita tekan cetik. Oke, ini konfigurasinya kita sudah selesai ya, dengan pengaturan seperti tadi, p-equalizer, gate, kompresor. Artinya di sini teman-teman menunya. Nah ini di sini ada noise gate ya teman-teman. Kita tekan lagi lah, maka ada kompresor. Jadi ada 2 halaman di sini. Artinya kita bisa memfungsikan 2 aksesoris di sini. Di sini ya untuk menunya. Kita tekan equalizer. Nah, parametric equalizer, crossover. Nah, di sini yang paling penting X over ini. Nah, di sini kita bisa membagi ya teman-teman. Untuk yang dikasih kotak ini kan output 1 ya. Ini outputnya 1 sampai 6. Ini inputnya. Jadi keterangannya di sini yang dikasih kotak yang kita pilih. Kalau yang dikasih kotak A, berarti kita sedang berada di menu A. Di menu input A. Input A ini ada output 1, 2 sampai 4. Maka dari itu input A ada 1 kali 4 X over. Kita tekan sini ya. Kita pindah ke menu B. Menu B di sini 1 kali 2 X over. Atau input B jadi 2W. Dengan input A jadi 4W. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kita bisa mengaturnya. Nah, ini hignya seberapa. Terus kita next. Perpotongannya seberapa, itu ada semua teman-teman. Ini ya, terus low-nya mulai berapa sampai berapa, sub-nya berapa sampai berapa, itu ada semua. Kalau kita selesai atur, kita save di sini ya. Tekan sekali, nah, tekan lagi. Nah ini kita bisa kasih nama apa, misal sound kita apa ya. Misal ini saya kasih nama 4way, 4way. Sabar ya nyari angka. Keliru. Ini kita spasi. Ini kita ganti W. Besar ya. Ini kita ganti A. Ini kita ganti Y. Oke, seperti ini ya. Ini kita hapus. Kita next ya, next. Nah, kalau nggak ingin ya kita cetik tengah. Mudah teman-teman. Kalau teman-teman punya, saya jamin kalau berani mengutak-atik bisa. Jadi belajar tuh nggak usah takut salah terus rusak, tidak seperti itu. Memang pabrik itu membuat program agar kita bisa mendeveloping programnya, kita bisa mengeditnya. Nah ini sudah jadi ya. Persennya 4W seperti yang kita inginkan. Kalau ingin kita kasih nama seperti sound kita juga bisa. Semisal kita ingin ganti 3W seperti tadi teman-teman, seperti awal tadi kita masuk di sini ditekan lama. Sama caranya. Kalau sudah ketemu nanti menu crossover, di situ kita pilih berapa W yang kita inginkan seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya berkata. Terima kasih sekali lagi. Kalau teman-teman masih bingung silahkan bertanya di komentar ya. Silahkan berkomentar kalau ada yang dibingungkan. Oke, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.